Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pembelajaran PAI kali ini, kita akan memasuki bab baru, yakni KD 3.4 tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Nah, yang pertama sebelum kita memasuki materi, Ibu akan bacakan indikator pengetahuan KD 3.4. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari makna iman kepada hari akhir, kemudian macam-macam nama hari akhir, kemudian menyimpulkan kehidupan setelah hari akhir, kemudian menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, serta mengimplementasikan iman kepada hari akhir dengan perilaku-perilaku seperti jujur, tanggung jawab, adil di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita langsung saja memasuki materi yang pertama, anak-anakku. Maka dari itu sebelumnya mari kita baca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa hari akhir. Yang pertama yakni Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-8. Kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian ayat yang kedua yakni Quran surah Al Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Itu tadi anak-anakku surah-surah yang terkait dengan peristiwa ataupun kehidupan setelah datangnya hari kiamat. Anak-anakku semuanya, yang perlu kita ketahui bahwasanya iman kepada hari akhir merupakan suatu yang wajib kita imani sebagai umat muslim. Walaupun kita tidak mengetahui kapan akan datangnya hari akhir, tetapi di dalam Al-Quran sudah dituliskan dan diwajibkan untuk semua kaum muslimin untuk mengimaninya. Mengimani hari akhir adalah salah satu cara agar kita bisa selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari kita sudah banyak yang terlena dengan kehidupan duniawi yang hanya mengedepankan kehidupan duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama yakni makna beriman kepada hari akhir. Iman sendiri artinya yakni percaya. Sedangkan iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan berakhir atau hancur, serta manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia.
Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Ketika peristiwa kiamat terjadi, semua alam semesta beserta isinya akan hancur. Hanya Allah lah yang akan tetap hidup. Dia kekal sebab Allah bersifat baqo. Dalam Al-Quran banyak menginformasikan keadaan yang akan kita alami ketika kiamat nanti terjadi. Di antaranya di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu tadi ya arti dari Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Sehingga beriman kepada hari akhir merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai kaum muslim. Sebab ia merupakan salah satu rukun iman. Keimanan tersebut harus diwujudkan tentunya dalam perbuatan ataupun tingkah laku kita sehari-hari. Beriman kepada hari akhir juga mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu kita mengimani hari kebangkitan atau ba'ats. Kemudian mengimani adanya nanti hari perhitungan, yaumul hisab, dan hari pembalasan yaitu yaumul jaza. Dan yang terakhir yaitu mengimani adanya surga dan neraka. Nah, mengimani ba'ats tadi atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan merupakan hari setelah malaikat Israfil meniup sangkakala dengan tiupan pertama. Ketika itu semua makhluk yang berada di langit dan di bumi akan mati kecuali yang dikehendaki Allah. Selanjutnya akan disusul dengan tiupan yang kedua. Pada tiupan ini maka semua manusia akan dibangkitkan. Semua manusia bangkit untuk menghadap Allah dengan tidak beralas kaki, mohon maaf, kemudian tidak berpakaian dan tidak menutup aurat tentunya. Nah, kemudian mengimani adanya hari perhitungan dan hari pembalasan atau yaumul hisab dan yaumul jaza. Maksudnya yakni kita harus mengimani bahwa seluruh perbuatan manusia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kebaikan ataupun suatu perbuatan yang buruk. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan meski hanya sebesar biji zarrah, dan sebaliknya kejahatan akan dibalas pula. Disinilah akan terbukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan yang seadil-adilnya adalah Allah atas perbuatan baik maupun buruk manusia ketika hidup di dunia akan dijumpai di hari kiamat. Nah, kemudian kita akan membahas macam-macam hari kiamat. Yang pertama yakni kiamat sughro atau kiamat kecil. Kiamat sughro disebut juga kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk. Kematian yang terjadi atas setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari kiamat sughra antara lain banjir, kemudian tsunami, kematian seseorang, gunung meletus, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar ini adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Setelah kiamat kubro terjadi, maka berakhirlah kehidupan di dunia ini. Nah, anak-anakku, itulah tadi materi pada hari ini yang Ibu sampaikan. Nanti kita akan teruskan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat serta Allah ridho kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.